Gimana kalau misalnya kalian punya satu alat atau satu tools yang bisa mendeteksi yang namanya pembalikan arah harga secara mudah dan konsisten juga pada saat kalian trading. Pasti itu akan sangat membantu kalian dalam menentukan atau membuka yang namanya posisi. Dan seperti yang kita semua mau teman-teman ya dalam trading, kita tuh pengen meresikokan sekecil-kecilnya dan kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan itu bisa didapat dengan salah satu cara trading, yaitu dengan retracement trade atau trading pada saat koreksi gitu ya. Nah, karena kita trading koreksi, kita membutuhkan atau kita selalu berhubungan dengan yang namanya reversal ya. Kita selalu trade-nya itu menentukan pembalikan arah harga seakurat-akuratnya. Nah, tentu kalian biasanya bingung, kapan ya kira-kira harga berbalik gitu ya. Nah, hari ini gue mau sharing ke kalian satu tools atau satu teknik yang kira-kira bisa membantu kalian untuk menentukan posisi pembalikan arah atau area pembalikan arah. Bukan area sih, sebenarnya ini lebih ke momentumnya gitu ya. Itu lebih dahsyat lagi dari area. Kalau area kalian bisa pakai supply demand biasa dan segala macam. Tapi ini gue kasih tahu kalian toolsnya untuk mendeteksi momentumnya. Kira-kira kapan harga itu bisa balik arah. Langsung aja teman-teman ya, gue akan bahas semuanya dari awal sampai sejelas-jelasnya dan semoga ini bisa membantu. Langsung aja kita ke monitor. Di sini gue akan menggunakan ini dulu ya teman-teman. Apa namanya? Paint dulu ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, di sini gue mau bahas tentang yang namanya pembalikan ya, reversal gitu. Reversal itu teman-teman, kalau misalnya kita mau menentukan titik pembalikan arah yang akurat, kita harus ada beberapa komponen, oke? Nah di sini gue akan bahas semua. Yang pertama itu area yang valid, ya area valid, dan kemudian yang kedua itu adalah momentumnya. Di sini gue akan lebih jelasin ke bagian momentumnya dan gue akan bahas sedikit aja tentang cara cari area valid, ya. Nah kita bahas dulu dari yang nomor satu, area valid ini nggak usah pakai ribet, kalian cukup pakai supply and demand aja cukup, SND. Nah SND itu seperti apa sih cara cari SND yang bagus gimana? Kalian tinggal cari aja harga yang bergerak dalam range atau konsolidasi ya. Nanti gue tunjukin semua di dalam chart biar kalian jelas. Tapi yang jelas SND bisa kalian dapat dari area range atau area konsolidasi yang terbentuk ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tools momentumnya apa? Di sini yang gue mau bahas, yang selalu gue gunakan itu adalah yang namanya divergence. Oke. Nah, divergence-nya ini itu sebenarnya ada beberapa bagian ya, atau beberapa jenis divergence, tapi dalam video ini gue akan jelasin aja yang namanya negative divergence, which is ada dua. Yang pertama itu adalah bullish divergence, yang kedua itu adalah bearish divergence. Ya, di sini ini adalah dua divergence yang menurut gue sangat powerful dalam menentukan pembalikan arah harga dan hari ini gue akan sharing ke kalian semua. Nah ini ya teman-teman, ini adalah peta kecilnya ya seperti ini dan tadi area valid SND gue akan lebih jelasin penggambaran SND-nya itu lebih lengkap di dalam chartnya dan sekarang kita langsung masuk aja ke bagian divergence-nya, gue akan jelasin lebih deep ya. Ini penjelasan divergence ini juga karena ada dari kalian ya yang minta ya, dari subscriber yang komen untuk bahas divergence lebih dalam dan ini gue buatin videonya. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang ingin kalian tanyakan atau pengen gue bikinin videonya tentang teknik apapun, kalian jangan ragu-ragu untuk komen di bawah. Gue kasih waktu kalian untuk komen di bawah dan subscribe juga. Oke? 3, 2, 1. Nah langsung aja teman-teman. Divergence, apa itu? Ya gue jelasin dari pengertiannya dulu. Itu adalah ketidakselarasannya atau ketidakseimbangnya antara pergerakan yang ditimbulkan oleh harga dengan oscillator atau indikator oscillatornya. Jadi divergence ini kita menggunakan dua patokan. Yang pertama adalah candlestick dari harga itu sendiri, dari price ya. Jadi kita lihat candlesticknya, price-nya. Dan kemudian yang kedua kita menggunakan yang namanya indikator oscillator ya, indikator oscillator. Nanti gue singkat OSC aja ya. Indikator oscillator ini ada apa aja bang? Ada banyak. Yang paling sering gue gunain itu adalah stokastik ya. Kalian pasti tahu semua tentang stokastik ya. Di sini ada stokastik, ada MACD ya. Terserah kalian yang mau pakai familiar yang mana. Ada RSI ya. Dan ada beberapa banyak lagi. Tapi yang paling populernya adalah 3 ini. Ya, kalian tergantung nanti kalian mau pakai yang mana. Seperti itu. Jadi
divergence itu adalah ketidakselarasan atau ketidakseimbangan antara price yang ditampilkan dengan indikator. Maksudnya seperti apa? Ketika price-nya bikin higher high, teman-teman, ya, dan di indikatornya dia bikin lower high. Nah, ini namanya divergence, ya. Ini divergence seperti ini. Kalau misalnya dia convergence, kan lawannya divergence itu adalah convergence ya. Kalau misalnya dia convergence, berarti kalau ketika harganya itu membentuk higher high, oscillator juga harusnya membentuk higher high dong. Tapi kenapa indikatornya membentuk lower high? Nah, itu adalah menjadi sesuatu yang mencurigakan, ibaratnya seperti itu. Nah, itu adalah pengertian dari divergence ya teman-teman. Intinya seperti itu, dan sekarang gue langsung ke bagian jenis-jenis divergence ya. Nah, tadi gue udah bilang ya di awal ada yang namanya bullish divergence. Ini ada dua hal aja ya yang gue pakai di sini, dan juga yang kedua itu adalah bearish divergence. Oke, bearish divergence ya. Nah, bullish divergence itu adalah ketika ya di harganya ini, ya ini gue singkat P aja ya, P artinya price ya di harga, itu dia membentuk seperti ini, bentuk lower low. Ya, di sini bentuk low 1, bentuk low 2. Jadi dia membentuk low, di sini bentuk lower low. Nah, tapi di indikatornya, indikator oscillatornya, biasanya gue pakai stokastik, itu dia membentuk higher low seperti ini. Nah, kayak begini. Ini low, ini dia bikin higher low. Kalau yang bearish, kita patokannya high-nya ya. Tadi kalau yang bullish patokannya low-nya, kalau yang bearish patokannya high-nya. Kalau yang bearish, dia di harganya membentuk higher high seperti ini. Ini high, dia bentuk higher high ya. Terus kemudian di indikatornya dia membentuk yang namanya lower high seperti ini. Ini high, di sini lower high. Oke? Nah, kayak begini. Jadi kalau misalnya kalian di chart teman-teman, ya di dalam chart itu kalian sorry ya, ini agak nggak kelihatan teman-teman, gua akan coba untuk kecilin seret. Nah, kayak gini ya. Nah, ini jadi gambarnya seperti ini di bullish divergence kira-kira seperti ini, di price-nya bikin lower low, kemudian di indikatornya bikin higher low. Bearish divergence, price-nya bikin higher high, indikatornya bikin lower high. Kalau misalnya di chart kalian melihat pola seperti ini atau bentuk seperti ini teman-teman, kalian harus perhatikan. Apalagi ketika terjadinya di area-area yang penting tadi, di area supply and demand dan segala macam, kalian wajib untuk perhatikan karena ini biasanya win rate-nya gede banget ya. Jadi kalian bakal sering untuk profit nih kalau misalnya kalian sudah fasih menggunakan yang namanya divergence kayak gitu. Ya, jadi ingat polanya seperti ini harus dihafalin teman-teman. Dan sekarang langsung saja kita tinggal lihat di bagian chartnya. Biar gua kasih contoh langsung. Dan ini gua gedein sedikit biar tambah jelas. Mana nih Lumi? Oke, di sebelah sini. Yes. Oke, langsung aja ke bagian chartnya ya teman-teman ya di sini. Nah, sekarang gue akan kasih lihat untuk contoh-contoh divergence dan gue kasih lihat efeknya yang luar biasa banget itu seperti apa. Yang pertama, mungkin di sini gue kasih contoh di XAUUSD, kita coba ya teman-teman, kita buka XAUUSD di sebelah sini. Nah, kita tinggal lihat aja di sini, gue clear dulu, remove drawing semua, dan di sini gue akan umpetin dulu volume dan di sini gue akan gedein. Nah, kalian lihat ya, di sini sudah ada tools-tools yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah chart itu sendiri. Yang kedua, gue pakai stokastik ya. Nah, stokastiknya ini teman-teman, gue pakai, kalian harus rubah ya di trading view. Kalian tinggal ke setting di sebelah sini. Kalian rubah menjadi seperti ini, 533 ya. Jadi persen K-nya 5, persen K smoothingnya 3, persen D smoothingnya 3. Jadi 533. Ini untuk khusus divergence ya. Oke, sekarang kita tinggal cari yang namanya divergence. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya. Di sini tadi kan syarat divergence apa? Harus ada area penting yang pertama. Nah, jadi di sini kita tandain ya. Ini gua kasih contoh aja ya. Di sini ada resistance tuh ya. Resistance yang cukup major karena dia udah mentalnya ke bawah tuh jauh banget. Sehingga kalau dia balik ke atas pasti jadi resistance kuat. Nah, kalian lihat ketika harga mendekati ya, balik lagi ke atas mendekati resistance ini, lihat dia sudah mentok di sini dan di area penting sudah menjadi area penting dan harga sudah masuk ke area penting itu. Kalian lihat ternyata di sini ada divergence atau tidak. Kalian tinggal cek ya teman-teman ya seperti ini. Kalian lihat. Nah, ternyata ketika di sini dia membentuk yang namanya higher high, ya kayak begini ya. Dia bikin higher high, di sini high-nya, di sini bikin higher high, dan ternyata di sininya bikin lower high seperti ini. Tuh, ya, kalian lihat. Higher high, lower high. Apa ini namanya? Apakah ini bullish divergence? Atau ini bearish divergence?
Kalian bisa jawab di komen ya. Tapi di sini gua kasih bocoran 5 4 3 2 1 ini adalah bearish divergence. Kenapa? Karena high-nya ya. Yang kita lihat itu adalah high-nya di sebelah sini dan polanya itu seperti itu, dia membentuk higher high di harga, di indikator dia membentuk lower high. Nah, ketika sudah terbentuk kalian lihat ya, sudah terjadi divergence, pas di ujungnya apa yang terjadi? Dia jebret ya. Dia koreksi atau dia bergerak cukup dalam, cukup masif ke bawah. Kayak gitu, ya. Nah, sekarang untuk entry-nya bagaimana sih ya untuk divergence ini? Entry-nya seperti apa sih? Entry-nya gampang aja, teman-teman ya. Kalian tinggal lihat pada saat awal terjadi divergence dan di akhirnya kalian lihat low paling rendah yang terbentuk. Jadi high di sebelah sini sampai high sebelah sini, low yang paling rendah terbentuk itu adalah yang ini ya, yang sebelah sini. Ini low paling rendah. Nah, kayak begitu. Jadi kalau misalnya mau aman, teman-teman ya, kalian tunggu dia break dulu ke bawah seperti ini, baru kalian bisa entry gitu loh. Cuman ada cara kedua yang lebih efektif dan lebih cepat, yaitu kalian bisa entry menggunakan false break. Jadi ketika dia sudah ada divergence seperti ini, otomatis kalian lihat ya, ini kalian high resisten di sini kalian tandain. Terus kalian lihat kalau terjadi false break seperti ini dan swingnya sudah confirm, swingnya sudah jadi, kalian bisa langsung entry dan langsung bisa taruh stop loss di atas sini. Targetnya bisa di bawah sini, di neckline-nya sebelah sini, kayak gitu. Ya, itu untuk si bearish divergence kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang bullish divergence, kita coba cari teman-teman ya yang harga sudah masuk ke area penting, terus dia muncul divergence dan kalian bisa lihat keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa dari divergence itu sendiri ya. Ini kalian bisa jadikan acuan juga sebetulnya ya. Oke, nah kalian lihat teman-teman ya di sebelah sini. Ini sama kembali lagi ya, sebelum kita fokusnya di sini tapi area sebelumnya di sini jadi ada support yang major. Area penting dulu pertama gitu ya. Jadi jangan sembarangan cari divergence tapi kalian harus cari area pentingnya dulu. Nah, area pentingnya di kiri sudah terbentuk, di sini ada support, harga sudah masuk kembali ke area support lagi. Nah, di sini teman-teman kalian harus lihat ya. Di sini terbentuk apa? Ini bikin lower low seperti ini, terus di harganya dia bikin seperti ini. Ya, higher low. Oke, ini namanya apa? Kalau kita patokannya low, ingat kita adalah cari namanya bullish divergence. Bullish divergence itu memantulkan harga ke arah bullish. Kalau bearish divergence tadi dia memantulkan harga ke arah bearish ya. Itu ingat, jangan lupa. Ya seperti itu teman-teman. Ketika sudah confirm ya kalian lihat chartnya sama, kalian tinggal bikin supportnya sini kalian tarik, bisa entry menggunakan false break seperti ini. Ketika false break sudah jadi, sudah confirm dia bikin swing low ya di sebelah sini, kalian bisa entry dan hasilnya boom ke atas ya, luar biasa sekali ya. Itu kelebihannya divergence, kalian bisa segampang itu untuk melihat pembalikan reversal asal caranya tepat. Kebanyakan orang tahu divergence tapi dia nggak ngerti cara pakainya, cuma sembarang cari divergence. Begitu cari divergence entry dan hasilnya dia kena cut loss terus, kena stop loss terus. Kenapa? Karena dia tidak mengerti komponen nomor satunya tadi, yaitu harus cari di area penting ya. Itu yang menjadi kuncinya. Nah, sekarang gue kasih bonus teman-teman ya. Kita langsung aja kita coba untuk seleksi atau untuk menganalisa harga yang sekarang terjadi ya. Nah, di hari ini teman-teman kita lihat, kita coba turun ke M15 di sebelah sini. Kita lihat apakah bisa terjadi divergence di sini, area penting ada atau tidak. Di sini ya sebentar lagi sih area pentingnya, tapi di sini belum terlalu terbentuk. Belum terlalu kelihatan apakah bisa terbentuk divergence atau tidak. Di sini tidak ada divergence. Nah, ini ya, kita lihat. Ini ada sebelah sini ya, ada sebuah support gitu. Belum kena juga sih, di sini udah bikin lower low, di sini juga bikin lower low. Berarti ini tidak ada divergence atau convergence ya. Jadi di sini tidak ada yang bisa kita ambil atau kita manfaatkan. Coba kita cari di pair lain yang mungkin aja ada di GBP Jepang Yen. Kita lihat dulu. Di sini kita lihat apakah ada divergence, apakah ada area penting dulu. Area pentingnya tidak ada. Jadi ya di sini kita skip lagi. Kita coba lagi Euro GBP, ya mungkin aja di Euro GBP itu ada ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, area penting di sebelah sini nih, ya kalian bisa perhatiin. Seret di sini area penting. Di sini dia muncul divergence. Nah, ini teman-teman ya di M15 kalian lihat ya dia muncul divergence. Di sini dia bikin
lower low, tapi di harganya dia ini harus dilurusin ya. Di sini kan low yang ini berarti dia low-nya di sini. Terus yang low ini berarti di bawah, berarti dia begini kan. Nah, ini namanya bullish divergence. Dan kita di sini sudah terbentuk yang namanya false break ya, seperti ini. Sudah jadi swing juga. Harusnya ini kalian bisa entry teman-teman dengan cara seperti ini. Ini gua kasih live langsung ya. Stop loss di sini ya. Kemudian kalian tinggal TP-nya itu 1/2 atau 1/1,5 seperti ini ya. Nah, di sini gua akan set 1/1,5 dan kalian nanti bisa lihat pada saat video ini tayang, kalian cek ya teman-teman apakah posisi ini berhasil atau tidak ya dengan divergence di tanggal posisinya ini di candle di tanggal 11 Desember 2023 jam 4.45 waktu TradingView UTC min 5. Ya, jadi kalian tinggal perhatiin aja di situ ada posisi. Kalian kalau nggak percaya divergence ini bagus atau enggak, kalian lihat aja nanti ini berhasil atau enggak ya. Kalau enggak ya udah gitu ya, berarti memang lagi apes. Tapi kalau berhasil ya memang sering berhasil, win rate-nya besar. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait tentang trading, kalian jangan ragu-ragu untuk ditanyain aja, karena gue pasti akan bikinin videonya untuk kalian gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian gak keberatan, kalian bisa subscribe channel ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain, like video ini, dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya kalian pengen sesuatu, gue pasti akan buatin videonya. Thank you sekali lagi teman-teman buat menyempatkan diri nonton video ini, yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.